tudrikuhu al-uyun wa la tumassiluhu dhunun wa la tulhikuhu raibul manun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimu bima kana qabla an yakun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da alladhi syarrafa bihi al-anbiya wal mursalun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa natubu ilaihi wa nashkuru faqad faza bi syukrihi syakirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa qulna qawlan ma'rufa. Wa qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala aidan fi hadisin akhar inna ummati tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Wa qala aidan fi hadisin akhar kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa sawm fa innahu li wa ana ajzihi. Yang sama-sama kita muliakan dan izinkan saya menyampaikan rasa hormat sebelum pengajian malam hari ini. Ibu bapak kita mulai. Yang pertama saya sampaikan penghormatan kepada Bapak Ketua DKM, yaitu Bapak Didi Sudrajat. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat dan panjang umur. Juga kepada Ketua Panitia, yaitu Bapak Haji Harun Jen. Juga Bapak Ketua RW 011 yang tadi sudah memberikan sambutan. Lurah kalah sambutan semangatnya itu RW. Jadi semangatan RW daripada lurah. Mantap lah kalau begitu. Juga yang saya hormati lurah yang kita cintai, Bapak Lurah. Bapak cinta sama lurah? Pak, Bapak cinta sama lurah? Saya emang enggak ya. Saya mah cintanya mana di belakang no. Yang kita hormati Bapak Lurah Ade Sunario SPDMM, gelarnya sama saya, cuma beda akhir gitu loh. Beliau jadi lurah, saya jadi kiai, tapi sama-sama backgroundnya pendidikan. Dia bilang dia bukan jadi guru jadi lurah, saya bukan jadi guru jadi kiai. Kira-kira enakan jadi guru jadi lurah apa enakan jadi dari guru jadi kiai? Enakan jadi guru jadi lurah apa guru jadi kiai? Atau enakan dua-duanya lah, boleh PNS. Enakan beliau. Kalau saya nyari duitnya kan beda sama Pak Lurah. Pak Lurah mah tinggal nungguin dia pulang transfer kan.
tinggal gua nungguin transfer boro-boro. Panitia datang sudah pakai DP kagak. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, tadi teman saya mana ya Haji Dewi? Ya, teman saya para kesepuhan, para ustadz, wabil khusus para aparatur RT yang saya banggakan. RT hadir, RT hadir. Jangan takut Bapak, saya juga RT kalau di rumah. Masya Allah. Jadi jabatan saya ada 4. Pertama pimpinan pesantren, yang keduanya ketua MUI Kecamatan Jatiuwung. Kuat bener gimana? Yang ketiganya saya RT. Kemarin mau nyalon RW kalah. Jadi kiai juga kalau nyalon RW mah kalah Bapak. Kalah, kurang turun, kurang pencitraan. Juga saya juga alhamdulillah Bapak dari anak-anak saya. Jadi jabatan saya itu 4. Alhamdulillah sumber Pak. Yang saya hormati Bapak Binamas, Bapak Babinsa, ya. Mudah-mudahan semua ibu bapak yang tidak sempat satu persatu, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terus nih Bu, terus. Iya belum ceramah ini, belum. Biasanya di sini ceramah berapa jam? 4 jam. Berarti sekarang jam 10, jam 11, 12, 10, 11, 12, 1. 4 jam. Insya Allah Bapak terusin, saya pulang. Satu lagi yang ceramah 4 jam, lama aman. 1 jam aja udah kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah. Limpahan nikmat karunia begitu banyak sehingga kita manusia biasa neda kepada Allah, kumpul di sini di Masjid Al-Ihwan menjadi salah satu proyek pahala kita di hadapan Allah. Suatu saat nanti kita kumpul, nanti sama ibu bapak seperti ini kondisi kita. Pak Dedi ketua DKM di depan, saya jadi kondektur, Pak Lurah di belakang. Kita nyebrang tuh. Kata Allah apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah tuh. Tentang suaranya jelek gitu. Kalau tahu ya enak tadi ya. Saya juga dulu juara MTQ di Kecamatan Pasar Bumi Salurah. Bener serius. Itu percaya. Dulu ya Pak, dulu tahun berapa ya saya gitu? 93, 85, 85, 85, 86 berarti. 86, 91, 90 saya lulus SMP itu. Berarti 86, 87 ya. Juara MTQ saya alhamdulillah di Pasar Kemis, juara ke-1, pesertanya ada 2. Pertanyaan dikit ada 2, alhamdulillah. Kata Allah apa? Digiring orang-orang beriman menuju surga, nggak sendirian. Makanya kata Rasul alaikum bil jamaah, nggak bisa kita tanpa jamaah itu nggak bisa Bapak. Kata siapa kita masuk surga sendirian? Nggak bisa. Lurah masuk surga sendirian nggak mungkin. No, nggak mungkin. Sebab kita yang masuk surga, alhamdulillah. Kan proyeknya banyak menuju surga. Ada rumah, saya kebetulan dari Pak RW, rumah dulu ya. Lurah datang, dicatat sama Allah amal ibadah, surga. Besok ada lagi ya? Jangan, tuh masa ada lagi. Itu proyek surga tuh. Binama sama begitu juga. Babinsa sama. Kalau Babinsa seandainya tidak ada adil kerjanya cuma cari pangkat doang, yang sekarang serda ya. Sertu sekarang, berarti naik nanti sertu, serma, serkasama. Dia nggak masuk surga kalau umpamanya ujung-ujung nyari pangkat doang. Tapi kesini dia alaikum bil jamaah, paling dulu masuk surga. Meren. Apa meren tuh? Kali gitu. Ya tenang bang. Makanya kata Allah berjamaah, emang ibu di surga nanti ibu di surga emang sendiri masuk surga? Enggak, sama bapak sama anak. Bapak masuk surga sendiri nggak bisa, sama istri sama anak. Semuanya kita berjamaah kapan itu? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondong kita, berkelompok kita menunggang kendaraannya Allah
Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad. Oh, kalau kita semua nggak bisa. Makanya kata Rasul, orang yang sering kumpul, kata Rasul, orang yang sok kuat itu adalah orang yang sering kumpul, udah gitu disakitin sama orang, dia sabar, itu adalah orang muslim terkuat, terhebat. Allah benci sama orang mukmin, nggak mau kumpul, tidak mau bermuamalah. Udah kita kalau disakitin, belum apa-apa dia menyakitin orang, begitu disakitin marah. Kitanya, kan kalau kita kumpul begini kan ada aja perasaan sakit hati, mah betul bu? Bu, betul nggak? Dia kalau istri saya ini mau ke pengajian itu pulang mesti ada juga ceritanya itu. Ya ada ceritanya tuh ibu. Pulang ke rumah saya, pulang pengajian, terus ngaji, pulang ke rumah. Saya tanya, bu, Nyai, saya panggil istrinya Nyai ya, kalau sudah Nyai. Kenapa pulang ngaji cemberut aja? Gue bilang, bisa apa so? Emang kenapa? Karena itu saya kerudung kan warna pink, kerudungnya pink apa merah ini merah muda itu ya, rok pink. Udah gitu pakai bajunya kan warna biru. Udah gitu roknya warna hitam. Masa dibilang pelayanan poteng? Bini saya marah bapak. Ini bini marah digituin. Gua bilang lu kenapa harus marah? Aku namanya juga orang ngomong. Kenapa lu nggak balikin aja? Itu orang yang ngomong pakai baju apa? Iya dia pakai baju katanya putih-putih. Pakai baju putih, kerudung putih, bagus dia mandi gua kompak dong dia. Pakaian gua, kerudung putih, baju putih, rok putih, keren gua mah. Jawab, itu orang apa mayat? Begitu. Ya kalau mau kan begitu kan. Tapi kan enggak. Ada lagi orang yang ngomong nih gua kerenan gua nih, kerudung kuning, baju kuning, rok kuning. Jawab, kalau dia ngomong begitu, bilangnya apa? Lu sebenarnya lu baju apa benar orang meninggal? Jadi orang itu memang ketika gaul banyak disakiti itu tidak dijaga, Allah suka. Makanya jadi lurah kata siapa nggak banyak disakitin sama orang. Benernya salah apalagi. Kiai sama ibu, jujur. Kiai, saya di rumah aja salah kata orang. Saya di rumah aja salah. Jadi kiai dimuat baik. Orokan lagi. Apa tuh orokan pasti? Apa? Beranak lagi. Kan bikinnya saya bapak. Emang gue gak ada kerjaan gitu dia. Dia bilang, terus kita jalan, ceramah. Kiai sih kayak orang ngamen. Cari duitnya kayak orang ngamen katanya. Ada kata dia cari duit. Ceramah dijual belikan. Gua bilang jadi apa-apa tuh gimana lagi? Tinggal sabar doang. Makanya orang jauh ini kalau disakitin palanya lebih gede daripada di rumah. Makanya orang jauh harus gagal bapak, harus kuat. Apalagi kalau di RT, saya ngerasain demi. Bener, serius saya mah. Malam-malam dibangunin, saya kan kiai. Di RT ini malam-malam dibangunin, ada panas. Pagi, kenapa? Itu istri saya dibawa orang, syukur sih ya. Bilang ke kita, bener bang. Terus maksudnya ngapain? Dikira mau minta tolong, enggak. Terus mau ngapain? Mau minta tolong, minta Pak Kiai. Saya mah mau minta air aja, cowok. Ya saya minta air, soalnya RT minta air, makanya RT harus kita nggak doa. Gimana RT-nya? Oh kita nggak doa RT. Emang ada doanya? Tuh ada dalam Al-Quran. Inna itu kamu kelawat dengan bersama tian gitu. Doanya begitu dalam Al-Quran tuh. Yati, ya Allah lati mobil. Itu kan doanya itu. Yati datang si anu dan ya Allah lati mobil. Dibaca sama kita. Udah saya buktiin pulang. Ya Allah saya buktiin. Serius. Saya waktu itu pulang ngaji, ceritanya ngajar ngaji saya ke KM. Ketika kakek pulang ke rumah, ketika pulang ke rumah ada orang dicerita nih mas, cerita, gua tau orangnya, kumis gede kayak palura, berapa pendek, memang gede palura, itu kumis palura, putar begitu, kalau palura kan diambil gede, udah gitu tingginya sama kayak palura dah, rambutnya gondrong, dikuncir bu, datang ke rumah saya bilang mau ketemu sama siapa pak? Saya mau ketemu Pak Kiai, yaudah tuh tungguin sebentar gitu kan. Ini sebentar saya masuk ke dalam, saya keluar lagi. Ayo Pak masuk. Silakan. Ngobrol sama saya. Emang ada dari mana Pak? Saya dari Bitung. Dari Bitung. Ada apa aja? Ini Pak Kiai. Jadi itu orang nangis. Ketika nangis saya tanya, emang ada apa Pak? Kok datang nangis cerita dulu aku? Saya nggak kuat Pak Kiai. Iya benar nggak kuat, cuma masalahnya apa?
masalahnya istri saya dibawa orang ya. Kumis gede, gelang bakar, istri bawa orang nangis dong, kagak. Nah kalau saya begitu kawin lagi gua. Iya, datang ke rumah saya bilang gini, emang rumahnya di mana? Di Anu. Dia bilang ya udah, saya pulang. Udah nanti gini aja, ini kan malam Sabtu, saya bilang. Saya bilang aja saya tantangan kalau malam Sabtu. Ntar saya malam Senin terus pengajian saya ke sana. Akhirnya saya ke sana pulang ke rumah dia, begitu. Pas saya datang ke rumahnya itu orang kaya. Udah haji. Orangnya kaya udah haji. Kan saya bingung. Ini orang rumah mobil punya 4 mobil tuh. Mobilnya 4, kontrakannya banyak, rumahnya lantai 2, anaknya 2, laki-laki semua. Udah gitu kembang, ganteng. Istri diambil orang, nangis, goblok amat tuh bilang. Ketika rumah ternyata di balik kegagahan dia, ternyata hatinya cherry bell. Makanya ibu yang sudah membunuh laki-laki. Laki-laki serem, pengkhianat, aja tuh gua. Belum tentu. Kadang-kadang yang kelihatannya serem itu yang baik hati kayak Paulus. Setia, benar setia dia. Meren. Iya, benar setia. Baik curiga saya mah. Berangkat saya ke sana ke rumah dia itu ceritain inahin takut nih. Waktu sejam dia selama bu ya. Inahin takut saya datang ke rumahnya, pas saya duduk bilang saya nanya, kan saya bukan dukun, bukan saya. Akhirnya saya nanya sama dia, Ji, kamar ente di mana? Kata dia, itu pakai kamar saya. Masuk ke kamarnya indah, kamar mandi di dalam, ada lemarinya buah kita orang punya. Udah gitu, gue beli rokok dong, gue bilang, bahkan pakai rokok Sampurna Mil. Saya minta tuh rokok ke orang tolong itu. Ya di sana saya minta rokok, 3 bungkus saya minta. Dibeliin saya 3 bungkus, itu minta loh, mesti enggak dibeliin saya. Sono Pak ini Pak Ketua duduk saya masuk ke kamar, rokok di kamar melecus. Saya mikir gua mau apaan ya, gua bilang ini saya baca ayat tadi tuh, baca ayat saya keluar, saya duduk. Pas duduk saya minum, dikasih kue, ini bukan minum tisu. Iya kan, bawa bayangan kiai, harus minum pakai tisu. Model nih bener. Gusti DKM beli. Minum saya, pas minum saya bilang, pas beres itu saya minum, saya keluar. Pas keluar saya duduk, saya duduk. Gue bilang sama Haji itu, Pak Haji, nanti anda pulang ya kira-kira jam 12 ke seberapa? Oh iya Pak Kiai, terus istri saya gimana? Insya Allah ntar istrinya jam 12 sebelum jam 12 sudah pulang. Setuju dia tuh Pak. Karena saya bingung. Loh, gue ngomong sembarangan amat itu. Jam 12 pulang gitu kan? Saya bingung, ya Allah. Iya kalau enggak, kalau tidak tuh reputasi gue sebagai Kiai jatuh kayaknya. Beres saya duduk ngerokok. Kira-kira jam 12 lewat 10 saya enakan ngobrol. Ada perempuan masuk ke rumah naik motor Supra X 125. Supra X 125. Masuk ke rumah Mas 125 pakai helm warna putih. Saya bilang sama si Haji, Ji, tuh ada tamu tuh. Ada tamu Kiai? Iya tuh. Pakai motor apa? Supra X. Gue bilang kayak gitu. Helmnya warna putih. Oh, alhamdulillah, sujud. Sujud tuh. Pak Haji itu sujud bangun. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Pas masuk dia, ternyata itu yang datang istrinya. Istrinya yang datang. Bisa duduk. Hampir Kiai kena helm. Siap. Kalau umpamanya saya kena helm, kayaknya udah masuk cerita itu. Kiai pingsan kena helm. Saya kaget, saya bilang, aduh Ji, gue pulang aja dah, pulang ceritanya. Pas pulang saya di jalan mikirin Bapak. Kayaknya ada yang lupa gue bilangnya. Apaan dia? Lupa saya. Oh iya, gue belum kasih amplop. Pulang aja saya udah nggak ingat. Ketika saya nggak ingat, lama-kelamaan itu, lama ceritanya udah lama. Nggak saya nggak bisa itu udah lama, bisa lupa, dia juga lupa. Toh waktu itu zamannya BBM, saya Pak Lurah bikin status. Istri saya pengen mobilnya mobil Honda Jazz. Saya bikin status. Dia komen, Pak Kiai emang mau beli mobil lagi? Enggak. Ini mah istri pengen mobil kayak gini. Udah beli? Belum, baru beli. Ceramahannya juga sepi. Udah Pak Kiai ke rumah aja datang gitu. Pas saya
ke rumahnya datang, janjian sama dia. Bener Bapak lillahi ta'ala saya dibeli sama dia Honda HRV. Coba tuh, mudah-mudahan ya Allah pulang dari sini. Amin. Kata Binamas, gue juga belum punya. Itu cerita, makanya kata Allah begitu ibu. Makanya jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu gitu. Alaikum, Rasul bilang alaikum bil jamaah wal jamaah bil imamah. Makanya kerjasama kita, kekuatan kita, hebatnya Allah memberikan kekuatan. Intan surullah maka dan abdu fi'auni'aihi. Ketika ada pertolongan Allah datang, karena memang kita di antara kita saling membantu. Kurang membantu, pertolongan Allah enggak bakalan turun. Coba deh ibu, dalam rumah tangga berantem mulu, pasti rezekinya sesat. Di rumah berantem mulu sama suami, masya Allah, kagak ada tentramnya, ke duit susah. Betul Pak? Betul nggak? Bapak suka berantem? Bapak suka berantem nggak? Belum pernah berantem. Saya sering. Ya, coba deh ibu, bapak kalau kita sering berantem sama bini, itu ke bini susah. Tapi kalau umpamanya kita menjaga meraksa diri, kesabaran dituangkan, ketawakalan kita utuh, insya Allah Allah memberikan rezeki kita mudah. Kan rezeki kita bukan hanya sebatas duit doang, sehat juga bisa. Suami bu, kalau ibu ngomong mulu, bu, ibu kalau lihat nggak percaya, 3 bulan 4 bulan asma. Ya nggak percaya. Jamaah saya juga ada di data kayak waktu itu. Kenapa? Nggak gitu. Kata dokter, Pak, Bapak kayaknya punya penyakit asma deh. Apa namanya, paru-paru basah. Coba tolong Pak di ronsen. Ronsen dia rumah sakit. Pas di ronsen jadi. Ternyata ketika dilihat, itu bukan ada penyakitnya, ada istrinya lagi begini. Ternyata istrinya marah-marah mulu itu. Makanya jangan marah-marah mulu. Saya bener sih Pak, salut sama istri itu, bener. Saya kalau ngobrol sama bini ya, atau di sini nggak tahu perempuan. Itu saya kalau di rumah saya ngobrol, saya kalau ngobrol di dapur gitu ya. Di dapur saya nggak jarang ngobrol di ruang tamu. Di dapur kalau saya ada kita, kalau mau ceramah saya baca dulu gitu. Itu kalau ngobrol 2 jam, saya habis rokok 2 bungkus, bini di depan saya ngomong. Itu kuatan bini saya ngomong 2 jam daripada saya duduk ya. Itu istri kiai loh. Gimana istri bapak? Gimana istri bapak? Iya, benar. Padahal mah saya kalimatnya cuma 1. Kalimat saya cuma 1 sama bini saya bilang, Pak, itu besok Ibu Haji itu hajatan ya? Iya Pak, besok hajatan. Besok hari Minggu. Tadi mah katanya itu hari Sabtu Pak, bisa bilang coba kata Bapak hari Minggu, Bapak minggu lagi Pak. Panjang banget. Padahal pertanyaan cuma 1. Besok haji itu hajatan ya? Jawabannya 2 jam. Kalau kuliah udah S3 itu bener ya? Bener. Makanya ibu, saya bilang, iya Allah akan menolong pertolongan kita kepada manusia itu kita jaga. Makanya di kampung Aliwan, masjid Aliwan, kalau pengen ramah saling membantu. Itu janji Allah, bukan janji kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran pertama, ayatnya apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah, maha suci Allah. Kan ayatnya maha suci Allah. Berarti ini ayat ada sesuatu yang spektakuler. Bukan cerita-cerita biasa ini. Ada cerita ketika Allah mengungkapkan Subhana maha suci terjadi di bulan Rajab, karena memang bulan Rajab itu bulan rahmat. Jadi kalau bulan Rajab itu rahmat itu turun semua. Makanya kata Nabi, Rajabun sahrullah. Allah mengungkapkan dengan perumpamaan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia.